Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat yang baru kita dengar ceramah beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, para habaib yang lain yang hadir memenuhi undangan Sohibul Ma'had, akhina fillah adailallah Kiai Haji Thaifur Mawardi. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Insya Allah yang hadir masuk surga semuanya, karena inilah merupakan sabab untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin ini sudah ditulis surga nih sebenarnya, cuman dibikin susah-susah dulu sedikit, betul? Karena nikmat itu diketahui dengan lawannya. An-ni'matu tu'rafu bididdi. Nikmat diketahui dengan lawannya. Sehat, orang nggak mengerti nilai sehat kalau belum sakit. Alhamdulillah, yang hadir semuanya insya Allah min ahlil ilim. Kalau bukan seorang guru, seorang murid, betul? Kalau enggak murid, bapak atau ibu murid, betul? Orang tua, pecinta. Di saat kita sudah ada keinginan, kesukaan sama ilmu, itu alamat Allah menghendaki kita baik. Dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, berarti surga. Baik itu tidak ada lain kecuali surga. Makanya surga ini Allah siapkan untuk orang-orang baik. Dan kita dipanggil ke sana. Ini kalau dunia nih itu adalah darukabat, tempat susah. Semua susah. Yang kaya susah, yang nggak punya duit lebih susah lagi. Ya. Nggak punya istri susah, kebanyakan juga wallahu a'lam. Ya, betul. Iya, semuanya susah. Lapar nggak enak, kekenyangan juga nggak enak juga. Inilah dunia. Apalagi dunia ini penuh dengan orang-orang hasud, betul tidak? Hasud. Itu orang hasud nggak ada enaknya. Tetangga beli kursi baru, nyesek dadanya. Tetangga benerin rumah, panas badannya. Tetangga haji, pikiran kalut. Dari mana tuh duit? Jangan-jangan melihara tuyul kali itu. Itulah orang hasud. Nah, itulah sebabnya di surga hasud dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari hati-hati mereka ghil. Belum lagi di dunia tempat sakit, semua sakit. Kaya dikit asam urat, bener? Ya. Nah makanya di surga nanti semua penyakit dicabut, asam urat udah nggak ada, diganti sama Allah dengan badan yang baru. Ukurannya seperti Nabi Adam semua. Situna dzira'an, 60 depah. Ya. Jadi Nabi Adam tuh besar. Nanti kita semuanya seperti Nabi Adam.
kira-kira 90 meter. Ya. Karena kalau ukurannya seperti kita nggak bisa. Masalahnya anggur di surga kayak kelapa. Hah? Anggur kayak kelapa. Nah kalau anggurnya kayak kelapa, badan seperti ini nggak pas. Mudah-mudahan sampai ke surga semuanya ya. Nah itu nanti di surga tidak ada lagi sholat, tidak ada puasa, tidak ada haji, yang ada kumpul seperti ini, ya, kumpul sambil cerita. Itu di Quran sudah disebut. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Saling berhadap-hadapan, saling cerita. Inna kunna fi ahlina musyfikin. Dulu di dunia, ya, di kalangan kita, di keluarga ada khawatir, takut. Famanallahu alaina. Allah beri karunia wa waqona adzabas samum. Diselamatkan dari azab yang panas neraka. Inna kunna min qablu nad'u. Dulu kita berdoa, ternyata Allah baik. Kita dikasih surga. Yang berdoa dikasih surga. Yang satu mengatakan kamu berdoa, saya enggak. Saya cuma ngucap amin aja. Masuk surga juga. Kata yang satu, kamu Masya Allah baca doa masuk, baca amin. Kalau saya enggak, di pojok tidur. Orang baca doa enggak ikut, baca amin juga enggak, tapi masuk surga juga. Saya mau kasih contoh. Jamaah biasa hadir tahlil, habis acara besek dibagi. Yang tidur dapat nggak? Tuh. Tuh. Belum ada sohibul bait habis tahlil ini nggak baca, jangan ngasih, nggak. Sudah dapat belum? Tuh, yang ada sudah dapat belum? Semua dibagi-bagikan. Ini manusia bisa seperti itu. Bagaimana Allah yang maha baik. Innahu huwal barrur rahim. Dia baik sekali, nggak ada sebaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah sebabnya kita diberi oleh Allah di dunia ini, subhanallah, apa saja itu semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Masya Allah nih yang hadir semuanya paling tidak pecinta ahlil ilim. Apalagi yang namanya mengaji, ya Allah. Ini Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab beliau yang bernama Al-Qirtos. Di situ dia cerita ada satu orang musrif ala nafsi, boros berbuat dosa. Di mana ada dosa ada dia. Ya, dosa apa aja ada. Dia punya anak masih kecil, umur 3 tahun. Terus berdosa. Rupanya nggak panjang umurnya orang. Meninggal dunia. Masih muda. Disiksa di kubur tiap hari. Tidak ada istirahat. Karena di dunia juga dia berdosa tidak istirahat. Al jaza'u min jinsil amal. Sampai setahun disiksa. Anaknya nambah umur. Tadi 3 tahun jadi 4 tahun. Si ibu membawa anak ini ke guru ngaji. Diajari mengaji gurunya. Sampai sang anak bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu anaknya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan malaikat yang menyiksa bapaknya suruh hentikan. Cukup. Saya malu menyiksa seorang bapak yang mana anaknya sudah mengucap dengan namamu ya Allah, pengasih penyayang. Dihentikan tuh siksa bapak. Karena anaknya bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ini penyemangat. Coba.
Orang di penjara, dibebaskan dari penjara, berani bayar nggak 10 juta? Berani nggak? Tuh. Padahal di penjara tidak seperti neraka, masih makan 3 kali, ya, masih bernaung, masih bisa hidup layak. Itu. Ini guru ngaji, coba. Dengan mengajarkan anak kita Bismillahirrahmanirrahim, menyelamatkan dari siksa kubur. Ini guru ngaji berapa pantasnya dikasih tuh? Makanya perhatiin jamaah, kalau ada guru ngaji lemes, cepet-cepet beliin vitamin. Biar guru tuh sehat, biar guru sehat. Betul? Iya, begitu. Ya. Kalau ada guru ngaji sudah kesana kemari ngajar, kesian belum kawin, patungan kawinin rame-rame. Itu yang betul. Kesian naik ojek, patungan beliin motor. Ya. Ini guru ngaji luar biasa. Itulah sebabnya makna hadis, adibu auladakum ala thalasi khisal hubbi nabikum. Ajari anakmu cinta Nabi, wa hubbi ahli baiti. Ahli bait di sini dzurriyyah kita singkirkan dulu. Pemahaman keturunan Nabi, ada juga ahli bait yaitu penolong beliau. Karena keluarga itu menolong. Jadi berarti semua yang ikut andil menolong Nabi, mengangkat ini ilmu, mengajarkan ini ilmu, termasuk ahli baitin Nabi. Keluarga Nabi juga, karena mereka ikut menghidupkan warisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga suruh cintai, ya, disuruh cintai. Kita harus memperhatikan dia. Ini pernah saya cerita, ya, tentang pemerintah juga. Ini guru ngaji, saya mau tanya, ada gajinya nggak dari pemerintahan? Nah, ini di Jakarta urusannya. Kalau Jakarta yang diurus komodo sama orang hutan. Ini betul, ya. Jadi maksudnya dana dikerahkan untuk menghidupi 1 ekor orang hutan tidak kurang dari 200 juta setahun. Alasannya orang hutan hampir punah. Saya perhatikan Ustadz juga hampir punah. Ayo, yang mana yang perlu dilestarikan? Orang hutan apa Ustadz? Ustadz harus perhatikan. Coba bayangin 1 tahun 200 juta. Saya mau tanya, kira-kira di Purworejo kalau ada Ustadz kita kasih dana setahun 200 juta, betah nggak mengaji? Betah. Apa kata gurunya? Alaihanah ya wa alaihanamut. Udah, aneh hidup di sini, aneh mati di sini dah. Ya, tapi sayang uang itu ditelan orang hutan. Ini di Jakarta, di Purworejo enggak. Masya Allah, ya. Insya Allah perhatian sama guru ngaji semuanya, amin. Ya iya, karena itu dulu yang kita harus perhatikan. Lainnya sebelakangan. Nah, coba kita kasih contoh, seandainya dulu di kampung kita banyak orang hutan, mati semua, bahaya tidak? Malah enak, jalan aman. Nah, kalau dulu di kampung ustadz banyak terus habis, bahaya tidak? Bahaya. Ya. Jadi maka kita malam ini Masya Allah penutup pengajian kita harus semangat. Ya. Sampai dikatakan bahwa ilmu ini adalah merupakan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah dalam Al-Quran tidak ada satu masalah yang beliau diperintah supaya nambah kecuali ilmu. Coba lihat Quran dari awal sampai akhir, tidak ada ayat kecuali wa qur rabbi zidni ilma. Cuman itu aja. Ya Allah tambah padaku ilmu.
Nah ilmu ini subhanallah, belum lagi nanti kalau Allah kasih kelezatan, lazid, nikmat itu ilmu. Sampai dulu di negeri Hadramaut ada seorang Habib, kalau nggak salah Al Habib Abu Bakar bin Yahya. Ini beliau cinta sama ilmu, sampai dia punya ibu ngawinkan dia dengan pilihannya. Setahun nggak punya anak, nggak hamil tuh bini. Ibu nanya sama istrinya, bagaimana suamimu? Anaknya, khairu ba'lin, paling baiknya laki. Lam yufattish lana kanab, belum pernah meriksa punggung, baju belum pernah dibuka. Bayangin, ini nyambung nih. Jadi istrinya tuh belum pernah dibuka bajunya. Masalahnya dia kalau malam, kalau udah baca kitab dari isya sampai subuh, kitab terus hidupnya, kitab terus, dari sukanya sama kitab. Sama kita mancing. Ada yang doyan mancing sini? Enggak, bukan Jakarta nih, lain Purworejo. Gaple kali ini. Ada? Ya. Nah ini beliau setiap malam ngaji sampai subuh. Istri belum pernah dibuka bajunya. Beda sama kita dah. Kalau kita wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Ini doa ibu luar biasa. Ya Allah, ya, pindahkan cintanya sama ilmu ke perempuan sedikit. Jangan ilmu semua, biar cinta perempuan juga, biar punya keturunan. Ya. Akhirnya doa ibu kabul. Nah, sekarang lain urusannya. Itu Habibnya sejak itu dari doa ibunya, lagi jalan di ontah suruh berhenti. Nyambung? Suruh berhenti, nggak kuat. Suka akhirnya. Tuh. Ya, makanya jamaah kalau lemes minta doa sama ibu. Ya, nggak usah makan makjun. Doa ibu luar biasa, semuanya ampuh. Walhasil masya Allah, ya, ini jamaah nih masya Allah, orang surga semua nih. Tinggal nunggu satu aja, nunggu mati. Lain urusannya nih. Nah ini jujur, kita kepingin surga, tapi di depannya ada kematian. Kematian ini orang nggak suka, betul. Orang nggak ada yang suka mati. Itulah sebabnya Nabi pernah mengatakan simfani yakrahuhuman nas wa huwa khairullah. Ada dua perkara itu orang tidak suka, tapi itu lebih baik baginya. Yakrahu qillatal mal wa huwa aisaril hisab wa huwa khairullah. Orang tidak suka harta sedikit. Orang tidak suka uang sedikit, tapi uang sedikit lebih cepat hisapnya nanti. Saya mau nanya, jamaah suka uang banyak atau sedikit? Ya, ini yang namanya duit, subhanallah. Baru nyebut udah sehat, betul? Ya. Orang kalau punya duit itu subhanallah, tiba-tiba pinter aja udah. Pikiran bagus, cerah. Ya. Nah, orang kalau nggak punya duit, itu nggak punya penghasilan. Ini seorang wali yang mengatakan, ya, man laisa lahu mahsul zada hammu. Orang yang nggak punya penghasilan, susah aja urusannya. Nggak punya penghasilan. Wa yubghid abuhu wa ummuh. Itu dibenci sama bapak sama ibu, nggak punya penghasilan, datang ke rumah menghabisi nasi aja urusannya, ya, nggak ada hasil. Wa qalat zaujatuhu bainan nisa la a'rifu wa la a'rif abuhu wa ummuh. Istri juga begitu. Kalau laki nggak ada penghasilan, suami lewat, siapa bu? Tahu siapa? Ya, laki nggak diaku. Coba uang belanja bagus, siapa bu? Oh itu bapaknya anak-anak itu, masya Allah, langsung hidup.
Nah inilah manusia. Harta sedikit bagus, tapi orang nggak suka. Wa yubghidul maut, tidak suka mati. Ya. Wal maut khairul lahu minal fitnah. Kematian lebih bagus daripada fitnah. Ini yang namanya hidup lebih lama, fitnah lebih banyak. Makin ke depan, makin Masya Allah fitnahnya. Alhamdulillah semuanya ini insya Allah kita ketahui dengan ilmu. Makanya ilmu ini subhanallah manfaat. Walaupun tidak langsung diamalkan. Tidak langsung. Contoh anak muda Masya Allah mengaji tiba-tiba kena pengaruh nakal. Nakal juga ada batasnya. Capek orang nakal. Sekarang udah capek nakal. Umur. Ya. Orang kalau udah umur susah dah. Gak bisa apa-apa. Mudah-mudahin juga susah. Kadang ada juga udah tua berusaha biar muda nyemer. Nyemer muka muda, pinggang tua tetap. Ya, udah nggak bisa lagi disemer pinggang. Tuh. Hah? Betul kan? Iya. Tadi ngomong apa? Lupa akhirnya nanya. Iya. Jadi bagaimana manusia ini berusaha untuk melawan ini kehidupan? Itu udah nggak bisa. Ya, kalau sudah saatnya sudah orang tidak akan bisa melawan keadaan-keadaan yang kita hadapi. Nah, kembali kepada tema kita ilmu. Masya Allah, ini acara ilmu. Ya, dari awal Masya Allah ya santri-santri ya yang belajar agama itu walaupun dia tidak langsung diamalkan ya, kita tidak berharap. Kadang-kadang ada orang masa muda mengaji tapi kena pengaruh nakal. Pada suatu saat dia capek, dia ingat ilmu-ilmu yang pernah didapat, itu bisa dia kembali lagi mengamalkannya. Beda sama orang yang nggak pernah ngaji, sudah tua, nggak tahu mau ngapain. Paling mandiin burung, ya, sudah tua, nggak pernah mengaji, ya, tua mandiin burung, burung diurus dimandiin, ya, sudah tua di depan rumah nggak pakai baju, nggak ngerti aurat, perutnya gendut lagi, kebuka. Tidak paham apa itu aurat. Ini banyak orang tua-tua tuh seperti itu. Itulah bahayanya orang tidak berilmu. Ya. Nah, inilah yang harus kita semangatkan. Ini jujur, saya kalau tidak ketemu langsung orangnya saya tidak cerita. Ini ada satu orang, apa kata dia, dari kosongnya dari ilmu, saya mah lebih suka neraka, banyak bintang film. La ilaha illallah. Saya suka neraka, banyak bintang film. Di surga paling orang sarungan. La ilaha illallah. Ngeremehin orang sarungan. Ini saya mau ajak debat, saya pikir saya jadi gila juga akhirnya. Akhirnya mending ditinggal aja udah. Ini orang nggak usah diladeni, bisa gila kita yang ngeladeni. Bayangin lebih suka neraka. Ini semua bukti kekosongan. Orang dulu nyebut neraka takut. Kalau dia enggak, mau neraka. Banyak selebritis, banyak bintang film, banyak pemain bola yang kafir dan sebagainya. Itu. Ya. Makanya di Jakarta sekarang ini warung-warung sudah berbicara neraka. Sambal jahanam. Betul. Ini benar. Kalau nggak percaya saya tunjukin. Rawon setan. Tuh, rawon setan, sambal jahanam dan sebagainya. Ya. Jadi mereka dengan neraka apa itu sudah ini semuanya. Nah, ini manusia sekarang banyak niru setan. Ini juga keterkaitan dengan Isra Mi'raj juga acara kita nih. Yaitu disebut bahwa orang-orang yang tidak percaya Isra Mi'raj itu Allah sebut wa ma ja'alna ar-ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas
wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Kami Allah tidak menjadikan peristiwa Isra Mi'raj kecuali ujian bagi manusia, ada percaya ada tidak. Yang tidak percaya itu diponis neraka dan akan makan buah. Di neraka ada pohon tumbuh, subhanallah. Di dasar api ada pohon tumbuh, namanya pohon zakum. Tol'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Buahnya seperti kepala seton. Jamaah sudah pernah lihat seton? Nah, ternyata seton itu dia punya rambut berdiri-berdiri. Kalau di Purworejo ada anak muda rambutnya berdiri-berdiri, itu kepala seton. Ada ya, ada kan? Ada. Bayangin. Subhanallah, berarti setan sudah ada di mana-mana. Sudah akrab dengan manusia. Nah, ini ilmu yang mengungkap kepada kita semua. Subhanallah. Nah, inilah sebabnya Masya Allah kita hidup terbagi. Ada yang masih muda, itu masih kuat ngapal, betul, bagiannya. Ada juga kesian yang udah umur, udah nggak kuat ngapal, baca pagi sore burem, udah tua soalnya. Jadi kita harus melihat, ya, apa bagian dari kita ini agama. Yang kuat mengaji, yang nggak kuat mengaji, punya harta, keluarkan harta, ya, untuk memberi makan mereka yang mengabdikan dirinya dalam ilmu. Ini yang namanya memberi makan. Yang memberi makan tuh, saya rasa hadirin sudah pernah dengar dan sangat populer, seorang wanita pelacur memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya dan masuk surga. Betul? Pernah dengar hadisnya? Hadisnya sangat terkenal. Itulah sebabnya Nabi juga menyebut tentang kebaikan, ya. Ketika beliau ditanya ayyul islami afdol, apa di dalam Islam ini yang paling afdol, Nabi katakan it'amut ta'am, memberi makan. Memberi makan tidak harus memasak nasi. Memberi orang duit sama dengan memberi makan. Itu paling baik. Itu menghilangkan marahnya Allah. Shadaqatus sir tutfi'u ghadabur rabb. Sedekah rahasia menghilangkan marahnya Allah. Memang betul, bukan hanya Allah, kita aja begitu. Jadi kalau ada orang selalu kita lewat marah aja orangnya, cemberut, kasih duit aja terus, insya Allah ujungnya senyum, ya. Nah, itulah sebabnya subhanallah di dalam Islam kesalahan yang paling tinggi bunuh orang, udah paling tinggi. Kita nggak bicara musyrik lagi, paling tinggi bunuh orang. Itulah sebabnya Islam menetapkan dia, yaitu denda dari si pembunuh 100 ekor onta. Tuh, 100 onta kalau kita ukur sekarang 5.000 real kali 3.000, 15 juta satu ekor. Kalau 100, 1,5 miliar. Sekarang ada orang dibunuh keluarganya. Keluarga marah tidak? Marah. Ya. Sekarang yang membunuh datang minta maaf sambil bawa uang 1,5 miliar. Ya. Maaf, kemarin saya hilap, saya tidak sadar, saya kemasukan setan, saya digoda setan sampai lupa diri, taruhlah, sehingga paman bapak hadirin saya bunuh. Ini saya datang minta maaf sambil bawa uang 1,5 miliar sebagai ungkapan maaf. Begitu keluarga lihat uang 1,5 miliar, oh nggak apa-apa, nggak masalah. Kayaknya paman kita cukup umur deh, ya, nggak dibunuh juga udah mati kayaknya. Memang dia udah batuk-batuk kemarin, udah bagus, ya. Wah, ini paman yang dibunuh kebetulan orangnya bakhil, pelit. Ini hidupnya nggak pernah ngasih uang, mati dapat uang keluarga. Kebetulan pamannya yang pelit 2,
Akhirnya keluarga rembukan, bilang main pembunuh, Pak, tolong tahun depan matiin juga itu yang satu tuh. Tuh. Ya. Nah inilah kita, Masya Allah. Kita mungkin udah nggak bisa mengaji, faktor umur. Kita infakkan, karena ini yang terbaik, dan memang betul. Amalan apapun yang kita inginkan, dengan memberi makan, dapat. Hadirin mungkin pernah dengar hadis man fattara shaim. Siapa orang yang memberi buka orang puasa, falahu ajru mislu fa'ili. Pahalanya sama yang puasa. Orang puasa kita kasih makan, sama yang puasa. Apalagi jihad, kita nggak berani perang, takut matilah, nggak kuat di medan. Hadis juga menyatakan man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang membekali orang jihad, sama pahalanya orang jihad. Semua. Orang hafal Quran, kita nggak bisa, kita kasih makan dia, biar dia nggak mikir kerja. Karena jujur banyak kesian mereka tadinya hafal Quran, mungkin sibuk, nggak ada ini, akhirnya bekerja lupa, nggak bisa lagi. Nah di saat kita memberi mereka makan sehingga ilmu bisa bertahan, pahala yang kita peroleh sama pelakunya. Ya. Nah itulah sebabnya orang-orang tua yang mendidik, membawa anaknya ke guru ngaji, itu nanti dimuliakan oleh Allah, dapat kemuliaan. Ya. Dalam hadis man hafidhal Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan dau'uhu qadha'i syams. Faqala ya rabbana lima albastana hadza. Qala li akhdi waladikumal Qur'an. Jadi nanti orang-orang yang hafal Quran, yang mengamalkan Quran, orang-orang yang berilmu, orang tuanya didudukkan di kursi singgasana yang bercahaya, dipakaikan mahkota yang bercahaya, sampai orang tua itu bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kita dimuliakan seperti ini? Kenapa kita dipakaikan kebesaran seperti ini? Dijawab, bi akhdi waladikumal Quran. Karena anakmu pinter baca Quran. Karena kau punya anak pinter baca Quran, orang tua dapat kemuliaan. Bagaimana anak yang membaca tadi? Nah itulah tadi dari awal saya katakan, kita harus saling menopang satu sama lain. Ya, karena jujur kesian ya yang berilmu, tapi ini ada lagi urusan perut. Ini perut luar biasa, berbahaya. Sampai Nabi pernah mengatakan kadal faqr ayyakuna kufron. Hampir kemiskinan bikin kafir. Berubah itu akidah. Ya. Berubah keadaan. Sampai kadang-kadang tuh guru, ustadz tadi dihormatin lebih, salaman, cium tangan. Cuman kalau ceramah kelamaan, jamaah lapar, bisa disumpahin tuh ustadz tuh. Tuh. Betul kan? Nah, makanya biasa kalau lama-lama diaminin. Amin. Amin bukan kobul, turun gitu. Ya. Kadang sudah diaminin turun, belum turun-turun juga. Lanjut. Jamaah amin lagi. Amin. Ini bukan turun, mampus Ustadz. Ya, doa bisa Bapak mendoakan itu guru karena anak ini tidak capek. Ya. Kayaknya saya udah capek juga nih kayaknya. Ya. Jamaah masih lanjut nggak nih? Kalau begitu sekarang saya duduk dah, setengah permainan. Iya. Nah sekarang kita bersyukur, Masya Allah, dijadikan Allah umat Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar, tidak ada duanya. Dan juga nikmat menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Nabi.
Ini umat Nabi dikatakan ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita ini ditaruh paling belakang. Tuh. Rasulullah Nabi pertama. Kuntu awwalan nabiyina fil khalq wa akhirahum fil ba'ats. Saya Nabi pertama, tapi terakhir dimunculkan. Kenapa Nabi terakhir? Supaya dosa kita tidak dilihat umat dahulu. Ya, dosa-dosa umat dahulu semua kita tahu di Quran, betul tidak? Kita baca Quran, yang mengaji pada ngerti. Ya, di Quran itu menyebut dosa-dosa umat-umat dahulu. Dosa umat Nabi Syuaib, suka ngeganjel timbangan. Ada umat Nabi suka ganjel timbangan? Tuh. Dosa Nabi Lut, orang laki suka laki. Ada juga. Tuh. Nah, ini orang laki bergaya perempuan itu dilaknat. Makanya kita harus tegas. Orang model begitu jangan dibiarkan hidup. Itu di zaman Sayyidina Umar pernah ada, maaf, laki-laki bergaya perempuan. Itu dipukul pakai pelepah kurma sampai keluar suara aslinya. Tadinya kan bergaya perempuan, dipukul ha 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 keluar suara laki. Ya, karena banyak profesi nih. Ya. Kalau malam jadi Hamidah, kalau pagi jadi Abdul Hamid. Nah, ini umat Nabi Lut pertama melakukan, dihukum oleh Allah. Ya. Padahal umat Nabi ada juga model begitu. Bagaimana murkahnya Allah sama kaum Nabi Lut yang melakukan homoseksual. Itu Quran menyebut ja'alna 'aliyaha safilaha. Itu kampung dibalik sama Allah. Dibalik. Yang atas jadi di bawah. Wa amtorna 'alaihim hijarah. Tidak cukup dibalik, Allah jatuhkan hujan batu musawwamah. Batu itu ada tulisan nama yang kena. Batu dorce tidak kena mince. Jadi yang tulisan dorce kena dorce, tulisan mince kena mince. Memang namanya dia begitu dah, kurang lebih. Nah, ini dosa-dosa umat dahulu. Semua kita lihat di Quran. Ternyata dosa mereka ada pada umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi tidak ada umat yang tahu. Ya, umat sudah pada meninggal semuanya. Jadi dosa kita tertutup. Nah, kita tinggal satu saja. Jangan kita mendohirkan dosa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku diampuni, kata Nabi, kecuali yang mendohirkan dosanya. Jadi hadirin, kalau berdosa jangan sampai ada yang tahu. Kok nyuruh berdosa? Bukan, saya nggak nyuruh berdosa. Usahakan jangan ada yang tahu. Dan juga jangan mengajak. Ada lagi riwayat, rahimallah man mata ma'ahu dzunubuh. Semoga Allah merahmati orang yang mati bersama dosanya. Artinya dulu dia berdosa tidak mengajak orang. Jadi kalau berdosa sendiri aja, jangan ngajak. Nanti mati punya murid gaple. Ya, murid ini, murid dosa. Meninggal dapat kiriman dosa ke kuburan. Tuh. Nah, inilah ilmu-ilmu yang kita pelajari, menghindari dosa, ya. Arabtus syarr la lisyarr. Kita belajar tentang dosa bukan buat berdosa, lakin li atawaki, biar kita bisa jaga, biar mengerti, ya, biar tahu.
Wa man lam ya'rifi syarr bainan nas yaqa'u fihi. Siapa orang yang tidak mengetahui dosa di antara manusia itu bisa terjerumus, ya. Ya. Nah, ini ilmu. Namun perlu kita ketahui, ilmu ini subhanallah ada lagi yang lebih tinggi. Karena jangan sampai orang berilmu melupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Zubair udah nyinggung tentang GAM. Kelompok tahkir lin Nabi. Mereka itu meremehkan Nabi. Sedangkan kita punya nilai di sisi Allah itu menurut pengagungan kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak melihat ilmu. Idzil fata hasbah tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Jadi seseorang itu menurut i'tiqadnya. Ya. Bagaimana di saat kita mengagungkan, memuliakan beliau. Ini dulu As-Sayyid Abbas, Al-Habib Abbas bin Abdul Aziz, kakek dari kita punya guru, Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini beliau berkunjung ke Palestina. Berkunjung ke Palestina dalam acara Maulid. Di majlis Maulid ada satu syekh, orang tua di pojok berdiri dari awal Maulid. Habib Abbas bertanya kepada jamaah, siapa syekh itu? Oh, ini dulu anti Maulid. Ini dulu anti Maulid di masa mudanya. Sampai orang waktu asyraqal berdiri, dia tidak berdiri. Ya. Nah, sekarang di saat kita berdiri asyraqal, kenapa berdiri? Itu adalah detik-detik kelahiran Nabi. Fahtazzal arsyu toroban wastibsyara. Ars bergerak, goyang, torob. Torob itu goyang senang. Seperti hadirin kalau dengar dandut ada rasa kepengen goyang, itu torob namanya. Dengar alunan lagu Padang Pasir kah itu apalah ya, yang kita suka kepingin bergerak. Nah, ini dikatakan ars. Ars ini kursi singgasana, simbol kekuasaan Allah. Dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbik fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ars ini dipikul 8 malaikat. Malaikat yang memikul ars, ukuran badan malaikat tadi ma baina atiqihi wa hamalati udhuni. Antara pundak sama telinga bawah, antara langit dan bumi. Ini baru telinga bawah sama pundaknya saja. Itu yang memikul ars, 8 malaikat. Nah, sewaktu Rasulullah akan lahir, goyang ars. Kenapa ars goyang? Karena yang mikul senang. Malaikat gembira. Bergembira, bergerak. Biasa orang kalau senang tuh bergerak, bergembira. Kayak orang lama belum kawin, dikawinin. Tahu-tahu dapat duit 1 miliar. Itu badan tuh ini bergerak, terasa, nikmat, senang. Wazdadal kursi haibatan wa waqara. Kursi ditambah oleh Allah wibawahnya. Wamtala'atis samawat anwara. Langit dipenuhi dengan cahaya. Ya. Wadajjatil malaikah. Malaikat menunggu detik lahirnya Nabi. Sambil bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang tertulis dalam riwayat Maulid. Ya. Wa wada'atil habib.
maka lahirlah kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat berdiri hormat, berdiri. Kita juga di saat membaca itu rawi, kita juga ikut berdiri. Walaupun kejadian sudah lewat, tapi i'tiqad, pengagungan ini yang harus kita catat. Rasulullah lahir sudah lewat, tapi di saat kita mendengar detik-detik lahirnya dan kita mendengar malaikat pada berdiri, kita ikut berdiri. Insya Allah kita dapat kemuliaan juga. Walaupun itu hanya cerita, jangan kita anggap remeh itu cerita. Dengan cerita orang bisa sadar. Bukankah Allah memenuhi kitabnya Al-Quran dengan cerita sehingga orang pada sadar, orang pada baik. Ya, jadi cerita itu membuat orang baik. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Begitulah kami Allah mengkisahkan padamu kisah para rasul, ma nusabbitu bihi fuadak. Bikin kuat kita punya hati, ya, bikin mantap, bikin tambah keimanan. Itu dari cerita. Nah, sedangkan cerita terbaik yang menambah keimanan tiada lain daripada cerita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam ilmu. Karena semua apa yang ada pada Nabi semua baik. Allah sudah menetapkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik. Apapun yang beliau lakukan, diamnya baik, ucapannya baik, gerakannya baik, tindakannya semuanya baik. Ya, itu sudah ketetapan dari Allah. Nah, ini pertama, ilmu sudah kita bahas. Namun kalau tidak dibarengi dengan kecintaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa membuat marahnya Allah. Kalau Allah marah, kebaikan tidak ada gunanya. Itulah sebabnya kita berusaha bagaimana Allah senang. Kalau Allah senang, dosa tidak berbahaya. Ini omongan agak-agak tinggi nih omongan. Kalau Allah senang, dosa tidak berbahaya. Ini dikatakan oleh seorang waliullah, seorang arif yang luar biasa, Al-Imam Abul Hasan Asy'adili di dalam doanya, Allahumma ja'al sayyiati man ahbabtah. Ya Allah, jadikan dosaku dosa orang yang kau cintai. Ini kita kalau udah cinta sama orang, apalagi kita ini orang laki nih, kalau cinta sama perempuan, pelat kita punya mulut, nurut aja iya. Ini perempuan ngomong apa aja iya. Kita nggak lihat kondisi. Kadang kita dipanggil lagi sakit, datang. Kata si perempuan, bang, dengar sakit? Oh, enggak sakit. Tidak ngaku sakit. Semangat. Idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat limuradihal ajsadu. Di saat jiwa kita ini bangkit cinta, badan kita lemah, tidak mampu membendung kekuatan cinta. Ya. Itulah sebabnya para sahabat cintanya sama Nabi luar biasa. Zaid ibnu Dasinah, waktu beliau diikat di pohon kurma sama orang kafir, pemimpin kafir mengatakan, ya Zaid, aturidu anna Muhammadan al-an makana, ya makanak wa anta raji'un ila ahli. Kamu mau nggak sekarang Nabi Muhammad saya ikat menggantikan kamu kembali pulang menemui anak istrimu. Coba bayangkan, sahabat Zaid begitu dengar nama Nabi mau diikat seperti beliau, kata dia, wallahi la uhibbu anna Muhammadan al-an makana tusibahu syaukah wa ana raji'un ila ahli. Saya tidak rela sekarang kekasihku Nabi Muhammad ditusuk duri aja.
Nabi ditusuk duri, saya bebas dari hukuman mati. Enggak, saya lebih baik dihukum mati daripada Nabi ditusuk duri. Ini semangat bangkit karena kecintaannya. Semua sahabat seperti itu. Ya. Walaupun keadaan berbeda-beda. Nah, inilah kecintaan melebihi segala-galanya. Sampai Nabi pernah mengatakan tentang Sayyidina Abu Bakar, ma fadalakum Abu Bakar bi kathratis shalah wala siyam walakin syai'un waqara fi qalbi. Kamu tidak diungguli oleh sahabatku Sayyidina Abu Bakar karena dia banyak sholat, banyak puasa. Enggak, mungkin kamu lebih banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi ada sesuatu di hatinya. Tiada lain adalah kecintaannya sama Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar waktu hijrah itu gua dia masuk duluan, semua lubang ditutup. Enggak mau jangan sampai Nabi ada binatang yang mengganggu. Waktu istri beliau meninggal, Sayyidah Khadijah, dia serahkan putrinya Sayyidah Aisyah yang masih 6 tahun dikawin sama Nabi. Waktu Nabi hijrah, semua kekayaannya di Mekah dia tinggalkan. Dan di saat Rasulullah wafat, orang mencium bau angus dari mulutnya. Itu hatinya terbakar. Ditinggal Nabi kita Muhammad SAW. Ini kecintaan. Sehingga beliau unggul dari semua manusia. Ya. Sampai Allah menyatakan sebagai saksi, wasayujannabuhal atqa, pasti saya Allah menyelamatkan yang paling takwa. Siapa yang paling takwa yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ini kecintaannya. Jadi itulah sebabnya kita sekarang masalah ilmu semuanya jangan kita lupa yang membuat mulia unggul cinta Nabi. Itulah sebabnya agama Islam itu intinya cinta Nabi, bukan cinta Allah. Kalau cinta Allah, orang Yahudi juga mengaku cinta Allah. Quran menyatakan wa qalatil yahud nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi, kita ini seperti anak Allah dan kekasihnya. Di sini nyebut anak. Ini yang namanya anak, jujur. Ini jamaah udah nyerah nih. Ini banyak sempoyongan yang berarti ini. Ya, banyak yang miring-miring sudah. Lanjut apa cukup? Ya. Tapi yang disumpahin ya, yang disumpahin. Ini sedikit lagi tentang anak. Ungkapan Yahudi itu mengaku dicintai oleh Allah dan dia mengaku cinta kepada Allah seperti anak. Ini yang namanya anak, maaf ya, itu manusia tidak suka disaingi, betul nggak? Itu manusia tidak suka disaingi. Kecuali disaingin anak suka. Disaingin anak. Pertama disaingin apa coba? Disaingin muka. Anaknya cakep, bapaknya hancur. Saya mau tanya, bapaknya seneng nggak? Seneng tidak? Seneng. Sampai anaknya digendong keliling kampung. Anak siapa Pak? Oh anak saya, Masya Allah cakep. Sayang bapaknya habis. Tahu habis? Udah gak bisa dilihat lagi. Ya. Nah itulah orang tua cinta sama anak. Ungkapan Yahudi. Kalah. Bapak kalah seneng. Ini kalah muka. Kalah apa lagi? Kalah ilmu. Anaknya pinter, jadi guru, jadi ustadz, jadi dosen. Bapaknya cuma mandiin burung. Seneng juga. Kalah ekonomi, anak sukses, bapak cuma mancing di empang. Tidak punya apa-apa. Walhasil bapak seneng. Itulah ungkapan Yahudi. Begitu juga Nasrani.
cinta Allah juga. Hadirin mungkin pernah dengar orang Kristen mengatakan Tuhan Allah di surga, betul? Tuhan Allah. Allah siapa? Allah. Cuman dia nggak baca tajwid, makanya bacanya Allah. Coba dia duduk sama guru ngaji sebentar aja, insya Allah bacanya Allah. Kalau udah duduk sama guru ngaji belum bisa, kita bawa ke Cimande. Cimande itu pintar ngurut, kita urut lidahnya ya biar bisa baca Allah. Walhasil Yahudi Nasrani mengaku cinta Allah, namun mereka tidak mencintai Nabi, mereka kafir semuanya. Jadi berarti cinta Nabi itu iman, tidak senang Nabi bukan iman, keluar dari keimanan. Tidak usah beliau kampung halamannya saja Madinah, ada hadis menyatakan hubbul Madinah minal iman. Mencintai Madinah itu tanda beriman. Coba. Jadi kita suka Madinah sudah jaminan surga. Bagaimana kalau udah suka Nabi, suka agamanya, suka ajarannya, negerinya saja kita suka, luar biasa. Ini Mekah Madinah nih sudah, makanya kita kalau punya uang udah nggak usah kemana-mana, pergi ke Mekah Madinah aja cukup kalau urusan luar negeri. Karena semuanya berbahaya sekarang, khususnya menyangkut dua masalah, menyangkut makanan dan kematian. Kita kalau di Mekah Madinah meninggal, insya Allah dikubur layak. Kalau nggak makla, baki kita dikubur. Tidak ada seleksi, orang pejabat tinggi, rakyat biasa, semua dikubur situ. Berarti kuburnya bagus. Kalau kita pergi ke Mekah Madinah, tiba-tiba nggak ada umur. Makanan juga aman, insya Allah kita nggak khawatir. Makanan insya Allah halal semuanya. Nah kalau negeri lain, ini jujur di Jakarta ada seorang haji pergi dagang ke Hong Kong, dagang sirip ikan hiu sama satu temennya meninggal di Hong Kong. Kata pemerintah, bagaimana? Jenazah mau dibawa ke Indonesia harus siapkan peti, administrasi ternyata mahal. Kalau begitu sudah dikubur di Hong Kong. Oh, di Hong Kong nggak ada pekuburan, yang ada mayat dibakar jadi debu, masukkan kaleng. Jadi mayat tuh dibakar sampai jadi debu, masukkan kendi atau kaleng, ditulis namanya Tan Cembok, masih pantas. Ini Abdul Razak di kaleng. nggak pas ya, tuh bahaya kan. Jadi kalau kita pergi ke Mekah Madinah meninggal aman, kuburnya layak. Kalau pergi ke Hong Kong masukin kaleng, atau agak mending sedikit di Singapura dikubur berdiri. Soalnya tanah kalau tidur kebanyakan ngambil tanah, sedangkan tanah di sana jadi sulit. Ya, jadi di sana orang dikubur berdiri, dikubur. Walhasil semua negeri membahayakan masalah mati dan makanan, kecuali negerinya Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang paling menyelamatkan kita. Jadi kembali tema kita, ilmu sudah ada, tapi jangan kita lupa bahwa ilmu tanpa dibarengi kecintaan kepada Nabi tidak akan memberi manfaat. Kita doakan jamaah panjang umur semuanya, sehat walafiat, khususnya Sahibul Ma'had, ya Kiai Haji Thoifur Mawardi, semua anak-anak beliau, santri-santrinya, dan orang-orang tua murid yang hadir. Semoga Allah kasih umur panjang, sehat walafiat, anak kita jadi anak soleh dan soleha yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.